Ramadan bersama ini ceria penuh harmoni, festival indah menyatukan hati. Di tanah Finlandia kita tetap berseri. Diingatkan tentang puasa, sedangkan sebetulnya ada yang mungkin kita sering terlewat di satu ayat surat apa, seperti surat Shaf atau apa itu ya. Jadi bunyinya setelah penjelasan tentang puasa kemudian dilanjutkan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang kita cermati di sini adalah Ramadan atau bulan kita sekarang ini, unzila fihil Qur'an, diturunkan Qur'an. Allah ingin menunjukkan ke kita bahwasanya Ramadan itu diikatnya dengan Qur'an. Jadi jangan sampai kita berpuasa 30 hari tapi miss the point, yang mana salah satu yang sangat Allah inginkan dari kita selama Ramadan adalah kita berinteraksi dengan Quran. Nah, ini yang kita usahakan selama untuk program Jeli ini, supaya kita ada rasa berinteraksi dengan Quran, supaya kita ada rasa, oh ternyata Quran itu memang mukjizat ya, bukan 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 buku-buku biasa seperti itu, dan memang itu mukjizat gitu. Nah, dari situ insyaallah dari 8 pertemuan ini kita akan berusaha untuk melihat bagaimana sebetulnya setiap surat itu bisa memiliki koneksi ke kita dan apa sih di dalamnya, dan kita nanti akan banyak membahas tentang dimensi berbeda bagaimana kita bisa melihat Quran, begitu. Insyaallah semoga 8 sesi ini berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dari situ. Adapun referensi yang saya ambil itu pertama, karena ini kita akan berbicara mengenai wahyu Allah dan itu perlu referensi dan sandaran yang kuat. Pertama, tafsir yang saya ambil itu ada dari tafsir Ibnu Katsir. Itu salah satu tafsir yang approach-nya itu cukup mudah. Mungkin seharusnya ada bahasa Indonesianya, seharusnya ada translasinya, tapi kebetulan yang di aplikasi yang di HP ini biasanya dia tafsirnya dalam bahasa Arab lagi, diperjelaskannya dalam bahasa Arab lagi. Alhamdulillah, tapi saya mengambilnya dari situ, tafsir, kemudian dari beberapa bacaan atau beberapa hadis. Nah, itu referensinya di situ, tapi, intinya saya usahakan, apa yang saya ambil adalah referensi yang betul, yang berdasar, cuma mungkin tidak saya untuk mempersingkat waktu dan penjelasan yang baik, saya mungkin tidak sebutkan referensi itu setiap waktu. Tapi kalau ditanya insyaallah saya akan bisa memberikan. Kemudian di sisi lain juga sifatnya ini lebih ke kita bagaimana membuat pengertian dari suatu ayat, yang mana itu akan terefleksi mungkin dari kegiatan kita sehari-hari, atau mungkin dari kegiatan saya pribadi, atau mungkin dari bagaimana kita bekerja. Nah, jadi polanya atau temanya jeli ini seperti itu, supaya kita lebih jeli melihat Quran gitu. Ya, oke. Alhamdulillah, mungkin kita bisa langsung mulai dengan surat As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Ini sebetulnya saya ketika menyiapkan materi ini malah belajar lebih banyak lagi dan jadi super excited gitu mau menjelaskannya. Ketika ceritanya awalnya itu Nabi Muhammad mungkin merasa resah, kemudian merasa ingin bantuan dan segala macam. Kemudian rasanya beliau tanya ke Jibril, "Gimana nih aku kayaknya perlu bantuan," gitu. Karena orang-orang di sini nggak ada yang mau dengar, aku bilang apa, nggak ada yang mau dengar mereka, begitu. Nah, kemudian ternyata apa yang, malaikat Jibril bilang, "As-sab'ul matsani wal Qur'inna," gimana itu ceritanya?
Nazzalna, coba saya lihat di Quran dulu. As-sab'ul mathani wal Qur'anul azim, itu surat walaqad ataina sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ini surat halaman 266. Artinya, dan kami telah turunkan sab'an minal mathani, 7 yang berulang-ulang, wal Qur'anil azim. Nah, ini yang kita mulai masuk satu yang kita bisa cermati dalam Al-Qur'an. Biasanya di dalam Quran yang Allah suka memberi hint, memberi petunjuk-petunjuk dalam bentuk peletakan. Untuk kasus ini Allah menurunkan ayatnya walaqad atainaka sab'am minal mathani, dan kami telah menurunkanmu 7 yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim. Baru setelah itu dan Al-Qur'an. Jadi di ayat itu disebutkan Al-Fatihah dulu, sab'am minal mathani, 7 yang berulang-ulang, wal Qur'an, baru kemudian Quran. Makanya banyak yang bilang bahwa Al-Fatihah ini bukunya atau ummul kitab, permulaannya buku ini. Karena memang di dalam ayat itu juga disebutkan Al-Fatihah dulu baru kemudian Quran. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat spesialnya Al-Fatihah ini apa. Dan nanti ada ketika udah mau terakhir ada sesuatu yang buat saya apa ya, eee, betul, membuat terpesona gitu, terpesona ya, terpesona. Oke, kita mulai dari, ayat pertama di Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama bismillah ada yang menafsirkan bahwa ada yang mengartikan bahwa ayat ini bagian dari Al-Fatihah, ada yang tidak, ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah mulai kita masuk ke dimensi lain dari Al-Qur'an. Tadi kita melihat kalau Al-Qur'an itu suka meletakkan petunjuk-petunjuk dari bagaimana peletakan katanya. Tadi kan diletakkan dulu sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Al-Fatihah dulu diturunkan, kemudian dilanjutkan setelahnya Al-Qur'an, itu pertama. Kemudian di sini kita mulai masuk dimensi pemilihan kata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini biasanya kalau kita dilihat di terjemahan bahasa Indonesia, coba kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia, itu selalu diartikannya dengan 2 kata. Eee, kita lihat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kalau saya ingat itu tulisannya selalu segala puji dan syukur gitu kan. Segala puji dan syukur untuk Allah. Nah, mungkin dengan segala hikmah Allah, kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an ini di Jazirah Arab dan dengan menggunakan bahasa Arab. Salah satunya yang bisa kita ambil adalah bahasa Arab ini termasuk bahasa yang cukup detail, dalam arti dia memiliki kata untuk hampir hal-hal yang detail. Kalau kita mungkin mudahnya dengan bahasa Indonesia mungkin ya, kalau untuk jatuh dalam bahasa Indonesia itu kita ada jatuh, kemudian mungkin tersungkur, kemudian apa ya, terjerembab mungkin. Itu 3 ya, tapi semuanya tiga-tiganya sama-sama jatuh. Tapi kalau bahasa Jawa, itu untuk jatuh ada lebih banyak. Jatuh, jelungup, nyungsep, apalagi, jelosor, kemudian geblak, banyak ya, tapi semuanya tentang jatuh. Mungkin di bahasa Sunda dan lainnya ada. Tapi salah satunya di bahasa Arab itu ada banyak kata yang spesifik menunjukkan sesuatu. Nah, alhamdu ini sebetulnya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, itu artinya 2, terima kasih dan pujian. Nah, terima kasih itu seperti misalnya kita diberi se diberi se diberi kebaikan atau mendapat kebaikan, kita berterima kasih, tapi bukan berarti kita memuji. Dan sebaliknya, bisa jadi kita memuji sesuatu tanpa berterima kasih. Misalnya, kita jalan-jalan salju atau kita ke Suomalainen atau naik atau lagi di pantai, kita lihat pantainya bagus atau saljunya indah, kita bilang, "Wah, ini bagus sekali nih." Nah, ini kan pujian, tapi kita nggak bilang, "Terima kasih salju kamu bagus." Ini kan nggak masuk akal ya. Ya. Nah, di sisi lain bisa jadi kita berterima kasih tanpa memuji. Misalnya mungkin, eee, Bu Evi masakkan buat kita buka puasa, kemudian kita bilang, "Terima kasih ya Bu," tanpa harus memuji Bu Evi. Gitu kan. Tapi bisa juga kita itu memuji dan berterima kasih. Nah, alhamdu ini
kedua-duanya termasuk di dalamnya. Jadi inilah salah satu yang petunjuk yang diberikan Allah, kenapa Allah memilih alhamdu, bukan asyukru lillahi rabbil alamin atau bukan al-mahdu lillahi rabbil alamin. Dua-duanya artinya asyukru syukur, berterima kasih ke Allah, al-mahdu itu pujian tapi pujian saja, tapi alhamdu ini dua-duanya dimasukkan jadi satu. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwasanya setiap kata, setiap urutan, setiap di mana ayat itu ditempatkan, di situ ada sedikit petunjuk yang dititipkan oleh Allah untuk kita cermati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelahnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat kedua. Banyak yang mengartikan Ar-Rahman, Ar-Rahim ini Ar-Rahman untuk saat ini, kemudian Ar-Rahim untuk nanti. Maksudnya Ar-Rahman itu selama kita di dunia, rasa sayang Allah selama di dunia, adapun Ar-Rahim itu bagaimana nanti Allah menyayangi kita ketika di akhirat. Nah, ada yang ada yang menafsirkan juga Ar-Rahman artinya rasa Allah menyayangi kita saat sekarang ini, dan Ar-Rahim Allah menyayangi kita untuk kedepannya. Di sini kita dilihatkan lagi, kalau misalnya kita ganti Ar-Rahim, Ar-Rahman, itu nanti menjadi kebalik. Berarti Allah mengurus urusan kita nanti, baru kemudian Ar-Rahman, baru urusan yang sekarang. Itu kurang cocok kalau untuk manusia, karena apa? Karena kita manusia biasa sukanya urusan sekarang dulu selesai, baru kita bisa mikir besok gimana. Nah, kalau sekarang nggak bisa makan, jangan nanya besok makan apa. Percuma. Jadi urusan sekarang dulu selesai, baru kemudian urusan yang setelahnya. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini mencakup keduanya. Ar-Rahman Allah sayang, Allah mengurus kita untuk yang keperluan kita saat ini. Ar-Rahim itu Allah bagaimana menyayangi kita untuk ke depan-depannya, untuk seterusnya. Di penafsiran yang lain, di mana Ar-Rahman itu diartikan bahwasanya rasa sayang Allah untuk dunia, dan Ar-Rahim rasa sayang Allah ketika di akhirat, ini pengertian dari Ibnu Abbas bahwasanya Ar-Rahman Allah menyayangi kita di dunia, dan dunia ini kan sifatnya temporary, sementara. Sedangkan Ar-Rahim itu sifat Allah menyayangi kita ketika nanti di akhirat, yang mana akhirat itu sifatnya abadi. Nah, kalau dia membuat paralel dunia Ar-Rahman temporary, Ar-Rahim akhirat abadi. Bisa jadi Ar-Rahman atau rasa sayang Allah dengan yang dunia ini temporary juga. Dalam artian jangan sampai kita selama di dunia ini berbuat sesuatu yang membuat rahmat Allah ini hilang terhadap kita. Ini catatan yang bisa kita pegang dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Dan satu yang buat saya pribadi Rahman ini sangat powerful adalah Rahman ini kan diambil, Rahman Rahim ini diambil dari Rahimah, yaitu sama dengan maksudnya Rahim atau rahim ibu. Rahim ini ketika bayi di dalam rahim, kemudian ibunya pergi ke USG, ibunya harus bolak-balik ke kamar mandi karena mungkin lebih sering perlu ke kamar mandi, malamnya tidak bisa tidur, kemudian makannya harus dijaga. Kira-kira bayi yang di dalam rahimnya ini tahu nggak ibunya kenapa? Sedang apa? Atau sedang bersusah payah atau bagaimana? Nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Taunya dia di dalam tidur, bangun, tidur lagi, bangun, semuanya aman buat dia, buat bayi yang di dalam rahim itu. Lebih kurang seperti itulah kasih sayang Allah ke kita. Kita tidak tahu apa yang Allah buat untuk kita sehingga permasalahan kita semua itu selesai sebelum sampai ke kita. Kita tidak tahu apa yang Allah buat untuk kita sehingga semua celaka, semua keburukan itu belum sampai ke kita sudah hilang dulu. Karena anggapannya kita sekarang ini bayi yang di dalam rahim, kita nggak tahu di luar itu ibu jungkir balik seperti apa, nggak tahu. Yang tahu kita di dalam aman. Nah, celakanya adalah banyak orang yang tidak ngerti ini. Kadang kita, oh nggak ada masalah kok, hidup aman-aman aja, berarti sholat nggak sholat kayaknya tetap dapat uang, nggak masalah ini. Bayangkan kalau misalnya ada bayi di dalam janin, di dalam rahimnya bilang nggak gitu, nggak masalah, ini aman-aman. Padahal ibunya di luar jungkir balik, nggak boleh minum ini, nggak boleh minum itu, harus minum vitamin segala macam. Ini perumpamaan yang buat saya seperti itu ya. Rahman Rahim itu seperti itu. Bahkan lebih. Ini yang bisa kita bayangkan ya. Kita kalau mau menyetarakan Rahman Rahim dengan versi manusiawi,
yaitu rahim, ketika bayi di dalam rahim ibunya, bagaimana ibunya melakukan sesuatu supaya rahimnya itu selalu terjaga, tanpa si bayi itu mengerti. Nah, rasa sayang Allah terhadap hambanya, itu lebih dari rasa sayang ibu kepada anaknya. Itu kenapa kita menyebutnya sayang Allah itu unimaginable, tidak bisa terbayangkan. Karena bagaimana kita bisa bayangkan rasa sayang seorang ibu dengan anaknya, tapi lebih dari itu. Sehingga banyak orang bilang kalau di hadis atau apa, kalau ada anak, ketika nanti misalnya ada anak yang ditawarkan ketika hari kiamat, "Kamu mau dihakimi oleh ibumu atau oleh Allah?" Dia bilang, "Oleh Allah." Karena bisa jadi ibunya tidak sesayang itu ke dia. Ini yang unimaginable-nya di situ, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian nomor 3, Maliki Yaumiddin. Pemilik, ada yang bilang itu sebagai pemilik, ada yang menyampaikan itu sebagai raja, Yaumiddin. Yaumiddin, hari penyelesaian. Jadi din itu kan istilahnya berhutang ya, dain, hutang. Tapi di sini maksudnya adalah hari penyelesaian, maksudnya ketika semuanya itu lunas. Orang-orang yang salah diselesaikan, orang-orang yang beramal dikasih ganjarannya segala macam. Ini sebenarnya panjang, penjelasannya, tapi karena kita akan coba persingkat, satu yang perlu kita ingat adalah 3 ayat ini, kalau kita dalam Al-Fatihah, 3 ayat ini adalah ayat pengenalan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. 3 ini Allah ingin memperkenalkan dirinya ke kita. Ini aku Allah, ini aku yang menciptakan kamu, Rabbul alamin, pencipta semua alam semesta, Ar-Rahmanir-Rahim, aku Maha Sayang, Maliki Yaumiddin. Tapi aku juga yang akan ngurus ketika kalian sampai di hari penyelesaian. Karena apa? Kalau kita pikirkan orang tua yang katanya, ada orang tua yang katanya, "Saya sayang sekali sama anak saya. Dia minta apa aja saya kasih." Itu kira-kira sayang nggak? Itu bukan sayang namanya, itu namanya menjerumuskan. Karena mungkin anak itu enak sekarang rasanya, tapi ketika dia besar dia nggak tahu ternyata ada batasannya. Nah, sehingga sayang itu bukan berarti kita mengiyakan semuanya, enggak. Sayang itu tetap ada, "Kamu nggak boleh gini, Nak, kamu harus seperti ini. Kamu kalau nggak ngaji nanti kamu seperti ini, kamu harus belajar ini." Bukan berarti sayang itu terus-menerus gitu. Nah, Maliki Yaumiddin ini untuk saya sangat-sangat krusial di sini karena di situ ada pembatas. Kita tahu Allah Maha Sayang, tapi kita juga tahu akan ada hari penyelesaian. Jangan sampai kita memanfaatkan sifat sayang Allah ini sehingga kita berbuat semena-mena, sehingga kita lupa kalau, ingat loh nanti ada totalan nanti di akhir ini, totalan apa ya, ada hitung-hitungan nanti di akhir. Jangan sampai kita merasa, Allah Maha Sayang kita bisa seperti ini, seperti itu, pas di hari penyelesaian, ini nggak boleh, akhirnya malah menjadi beban buat kita. Ini salah satu konsep yang mungkin berbeda kalau kita bandingkan dengan, pemahaman Kristen saat ini, yang mana mereka memiliki pemahaman kalau semua dosa mereka telah diampuni ketika Yesus itu meninggal. Nah, kalau seperti ini bisa susah karena mereka jadi merasa bebas. Sedangkan kalau kita, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Penyayang, tapi tetap memberi batasan, Maliki Yaumiddin. Aku penyayang tapi ingat dari saat ini sampai nanti hari penyelesaian, itu aku ngeliatin kamu loh. Kalau kamu udah aku bilang, nggak boleh loncat pagar ya, jangan loncat pagar. Kalau misalnya kamu ternyata tetap loncat pagar, terus nggak dihukum, bukan berarti aku nggak lihat. Bisa jadi nanti pas hari penyelesaian, kamu udah loncat pagar 3 kali, kenapa? Udah dibilang nggak boleh, kok masih loncat-loncat? Nah, ini maksudnya Maliki Yaumiddin. Itu kenapa yang kita tadi sudah membahas tentang, pertama, Allah memberi petunjuk dalam urutan, kedua Allah memberi petunjuk dalam bentuk pemilihan kata, kemudian di dalam Quran di hampir setiap surat Allah selalu memberi paralel. Ini yang untuk saya sangat 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 wow. Paralel dalam sini artinya ketika Allah membahas tentang sekarang, maka di surat yang sama Allah membahas tentang nanti. Ketika Allah membahas tentang dunia, maka Allah akan membahas tentang akhirat. Ketika Allah membahas tentang bumi, maka Allah akan membahas tentang langit. Ini selalu di situ. Seakan-akan kita itu diminta untuk menjadi umat yang balanced. Apa balanced?
apa ya balance ya? Ya, mengerti balance yang di tengah gitu. Yang apa ya istilahnya ya, yang rapi mungkin apa ya, yang balance ya, mungkin semoga bisa diartikan ya balance. Mungkin kalau ada yang mau lompat dan memberi pengertian. Balance itu seperti itu. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, aku Maha Penyayang tapi aku tetap melihat. Aku Maha Penyayang tapi aku tetap memperhatikan karena itu ada Yaumuddin, karena itu ada hari penyelesaian. Ini dari 3 ini saja buat saya sudah, eee, sangat-sangat powerful. Kemudian selanjutnya ini selesai 3 ayat pertama pengenalan Allah, ayat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah, hanya kepadamulah aku menghamba dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Ini yang very interesting. Kita mungkin syahadat sekali untuk masuk Islam ya. Mungkin orang kalau yang sebelumnya mu'alaf kemudian dia syahadat kemudian masuk Islam. Tapi kita mungkin lupa di Sab'ul Matsani ini, di 7 yang diulang-ulang ini kita sebetulnya selalu renewal di sini. Renewal of agreement. Kita agree, kita udah deal, kita kontrak sama Allah, ya Allah Engkau Tuhanku, maka ke Engkau juga kalau aku minta tolong ya Allah. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tiap kali kita baca ini, kita ingat ya, kita seakan-akan seperti mencentang I agree, I agree, I agree. Tiap kali baca itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menghamba dan kalau aku ada permasalahan apa ya Allah, karena aku hambamu sekarang sudah, maka Engkaulah yang akan aku minta tolong. Seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diingat. Kalau bisa misalnya setelah saat ini mungkin sudah mengerti, sudah mulai ada perspektif lain tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, coba mungkin ketika sholat atau mungkin ketika tahajud kemudian merasa ada masalah, ketika baca ini stop, tarik nafas, baca lagi nggak Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Insyaallah itu akan merubah cara pandang kita terhadap permasalahan kita di dunia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya ihdinas shiratal mustaqim. Ini kok semuanya jadi very interesting, tapi ini mungkin lebih spesial ya, lebih spesial karena seringkali kita bertanya, gimana kita supaya mendapatkan petunjuk, ya kan? Gimana supaya kita bisa mendapatkan surga? Gimana supaya kita bisa sampai ke sini? Sedangkan di Sab'ul Matsani ini, di 7 yang diulang-ulang ini, kita selalu meminta, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Di sini ada yang sangat bagus sekali. Allah memilih kata-kata ini, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Bukan tunjukkanlah kami destinasi yang benar. Ya kan? Tapi Allah bilang, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Karena apa? Karena sejatinya selama kita hidup di dunia ini, berarti kita semua sedang di jalan. Kita sekarang sama-sama lagi di jalan. Jadi nggak perlu kita menghakimi, "Itu kenapa kok kayak gitu?" Itu apalagi, "Itu Islamnya nggak benar," atau apa, nggak usah terlalu menghakimi. Kita pastikan mobil kita aman, keluarga kita yang di dalam mobil aman, kita di jalan bersama-sama, udah insyaallah. Selama kita di jalan yang benar, ihdinas shiratal mustaqim, selama kita di jalan yang benar, pasti ketika kita akan sampai di tujuan yang benar. Itu konsepnya, prinsipnya seperti itu kan. Nggak mungkin kalau kita jalan yang benar terus sampainya di destinasi yang salah kan. Sebaliknya nggak mungkin kalau kita di jalan yang salah, kemudian kita berharap sampai ke destinasi yang benar, itu juga nggak mungkin. Nah, ini ihdinas shiratal mustaqim ini menurut saya kekuatannya di situ. Allah memerintahkan kita untuk meminta supaya kita tetap di jalan yang benar. Bukan kamu mintalah surga, bukan gitu, tapi kamu mintalah supaya kamu ditunjukkan jalan yang benar, karena itu yang paling penting. Itu karena Allah sangat menghargai proses. Sedangkan kita manusia biasanya lebih menghargai hasilnya. Mungkin kalau lebih mudah kita kita, analogikan kalau kita jalan-jalan sama anak-anak ini sukanya, "Udah sampai belum? Udah sampai belum?" Tapi kita orang tuanya, karena kita tahu kita jalannya udah bener, ya kita santai, ya kan? Pasti sampai, jalannya bener kok. Tapi anak-anak nggak sabar, anak-anak
"Udah sampai belum? Udah sampai belum?" "Sabarlah Nak, sabar, pasti sampai." Kita jalannya udah bener. Tapi kalau jalannya nggak bener, orang tuanya jadi gelisah, "Ini Google Map-nya kok beda, kok kayaknya jalannya kok salah ya." Nah ini, ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika kita ada yang menanyakan, ini kita akan kita sudah mulai masuk ke yang keempat ini, petunjuk keempat. Salah satu keajaiban yang buat saya, mungkin kita bisa refleksikan juga adalah banyak sekali di dalam Al-Qur'an, dia formatnya pertanyaan, padahal itu informasi. Begitu juga formatnya seperti seakan-akan kita menanya, padahal itu adalah informasi. Misalnya di sini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Bahwasanya kita bisa menanyakan itu, bahwasanya kita merasa kita perlu petunjuk kemudian kita meminta petunjuk, itu sudah bagian dari petunjuk, ya kan? Kalau orang yang sudah terlampau sesat, dia nggak akan kepikiran untuk minta petunjuk. Dia nggak akan kepikiran untuk buka Google Map. Dia nggak akan terfikir untuk cari, "Mana ini petunjuk jalannya?" Mungkin ada nih, nggak akan. Tapi ketika dia itu sadar dan dia itu masih bisa terselamatkan, dia akan cari, "Coba kayaknya kita terlalu nyasar deh, kita coba cari Google Map mungkin ya." Wah salah, bisa mundur atau bisa cari yang lainnya. Dan ini juga salah satu petunjuk paling buat saya mudah untuk menganalogikan, karena kita lagi di jalan, kita sering melihat petunjuk-petunjuk jalan ke Lapland atau Turku, Tampere belok kanan, ke Helsinki belok kiri. Mungkin kita melihat petunjuk terus terlewat, oke, waduh terlewat, nggak sempat belok. Kemudian di depannya ada belok kanan, baru kita belok kanan. Mungkin petunjuk yang sebelumnya kita terlewat, petunjuk selanjutnya kita bisa ambil. Tapi siapa yang menentukan? Tetap kita. Allah memberi pilihan kita di situ. Tapi ada nggak orang yang jalan, mobilnya jalan, dia mau ke Helsinki, tapi tiap kali ada petunjuk Helsinki, dia terus saja bablas. Dia nggak padahal dia tahu dia mau ke Helsinki, tapi tiap kali ada petunjuk ke Helsinki, dia terus. Itu kalau jadi penumpangnya, bingung, "Ini orang kayak gimana ya? Petunjuknya ke sana, tapi kok dia terus bablas." Nah, inilah kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang sudah diberi hint-hint, petunjuk-petunjuk, tapi dia terus bablas. Terus kayak seakan-akan tidak menghiraukan itu. Jangan sampai kita seperti itu, ya kan? Jadi dan kita ini baca ihdinas siratal mustaqim berapa kali sehari? Minimal 17 kali kan, setiap rakaat dalam salat kita. Saking perlunya kita melihat petunjuk itu selalu lewat di kita. Ingat tadi kita lagi di jalan, di atas mobil, tiap kali ada petunjuk kita lihat, ini ya petunjuk, ini masih lurus, masih lurus. Terus ingat itu, ingat itu, ingat itu, ingat itu. Ketika petunjuknya ke kiri, kita ke kiri. Ketika rambunya stop, kita stop, ya kan? Tapi ketika kita mulai melenceng, mulai itu, it's okay. Jalan lebih pelan sedikit nggak apa-apa, tapi tetap jalan. Karena kalau kita lagi di jalan, permasalahannya kalau kita berhenti di tengah, ya bisa terjadi traffic jam atau mungkin accident ya. Jadi maksudnya adalah meskipun kita sedang di keadaan kita yang lemah, mungkin iman kita sedang lemah atau mungkin semangat kita dalam mencari keilmuan atau membaca Quran itu menurun, it's okay, nggak apa-apa, tapi tetap harus jalan. Mungkin biasanya baca satu halaman, kemudian ada rasa gelisah atau apa, nggak apa, mungkin baca setengah, tapi jangan sampai berhenti, tetap jalan terus. Karena ingat, kita semuanya sedang di jalan bersama-sama. Oke, 2 ayat terakhir mungkin karena waktunya sudah mau habis. Yang menarik adalah ini masih mengandung tema paralel Quran tadi yang saya bilang, bahwasanya Quran itu selalu di setiap ayatnya itu akan membuat paralel. Kalau dunia ada langit, kalau dunia ada akhirat, kalau bumi ada langit. Di sini juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah berikanlah aku petunjuk ke jalan yang benar. Tapi Allah tidak stop di situ. Allah tetap memberi petunjuk lagi dari petunjuk ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau berikan ke mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang terdahulu, para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang beriman. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Kemudian nggak stop di situ, sudah ditentukan
Contohnya adalah ini nih, contohnya jalan-jalan yang dilalui oleh mereka, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu contoh baiknya. Contoh jeleknya yang kamu jangan ke situ, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai Allah. Sebagai banyak tafsir mengartikan ini orang-orang Yahudi, waladhdallin, atau orang-orang yang sesat. Banyak tafsir yang mengartikan ini orang-orang Nasrani, ya kan. Jadi pertama kita minta, "Ya Allah berikan aku jalan yang benar." Kemudian Allah ngasih tahu secara ininya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh yang sebelum kami, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Begitu. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Sudah cukup, sepertinya cukup padat ya, dalam 30 menit ini. Kita menjelaskan tentang alhamdulillah sampai selesai. Saya kira tadi akan ada waktu luang untuk pertanyaan. Ternyata terpakai semua 30 menit. Tapi yang saya harap adalah setelah ini kita membaca Al-Fatihah, kita tidak membacanya semerta-merta sekedar membaca. Karena bahkan di hadis pun, di hadis juga di Allah menyampaikan di hadis qudsi, Al-Fatihah itu aku bagi menjadi 2. Dalam artian, setiap ayatnya yang dibaca oleh hambaku, itu aku menjawabnya. Jadi ketika hambaku bilang alhamdulillah, maka aku bilang hamidani abdi. Oh, hambaku memujiku. Ketika hambaku bilang ar-Rahmanir Rahim, maka aku bilang, oh, hambaku memujaku. Ketika Allah bilang, ketika kita bilang Maliki Yaumiddin, itu ada terusannya. Itu nanti hadisnya mungkin kita bisa coba share di grup atau apa, tapi intinya setiap ayat ini Allah memberi reply, Allah ada reply-nya. Jadi jangan kita berpikir ketika kita baca Al-Fatihah itu hanya monolog, tapi itu sebetulnya adalah dialog kita dengan Allah, ya. Mungkin kita cukupkan untuk pembahasan Al-Fatihahnya sampai sini. Mungkin kita coba tanyakan kalau ada 2 atau 3 menit, barangkali ada yang bertanya boleh dibuka mic-nya. Nggak ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Jadi mungkin bisa kita buat penutup, yaitu kita ingat Al-Fatihah kita baca berulang-ulang dan banyak sekali makna di dalamnya, terutama di bagian ihdinas siratal mustaqim. Selalu ingat kita semua sedang di jalan bersama. Yang kita minta petunjuk adalah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar. Kita tidak disuruh Allah untuk minta destinasi yang benar. Sehingga kita pun dari situ harus selalu mengerti bahwasanya orang lain pun juga sedang di jalan. Kita ini semua lagi di jalan. Jadi jangan terlalu menghakimi, jangan terlalu merasa paling benar, jangan terlalu ngebut di jalan, jangan juga terlalu pelan-pelan di jalan. Sebagaimana orang kita di jalan, kita jalan sesuai peraturan, sesuai rambu-rambu. Dan tiap kali ada petunjuk di jalan, jangan dihiraukan. Kita lihat dulu, oh ini aku mau ke sini berarti harus ikut sini. Aku mau ke sini harus ke sini. Itulah Al-Qur'an, itulah apa yang semua diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah petunjuk, maka kita cermati, kita menjadi jeli sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan darinya. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga setelah ini kita lebih merasa dekat dan lebih merasa mengenal Al-Fatihah setiap kali kita membacanya, dan kita mendapat petunjuk dan kebaikan dari bacaan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama ini ceria penuh harmoni, festival indah menyatukan hati. Di tanah Finlandia kita tetap berseri, ini bersatu dalam takbir suci. Ramadan berkah untuk hati yang murni.